Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Ya, mudah-mudahan hari ini semuanya sehat-sehat. Terkait dengan edaran dari pimpinan universitas untuk 2 minggu ke depan kita akan melakukan perkuliahan secara daring dalam jaringan, secara online. Jadi tentunya semua media-media sosial yang bisa kita manfaatkan sebagai media pembelajaran itu kita akan gunakan untuk proses perkuliahan. Kebijakan ini terkait dengan pemutusan mata rantai dari wabah virus corona, dan harapan kita tentunya semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah, amin. Untuk analisis peubah ganda pada minggu ke-7 ini kita akan belajar tentang model 1Y MANOVA. Istilah ANOVA, 1Y ANOVA ini kalian sudah dapatkan pada mata kuliah perancangan percobaan. ANOVA, analisis varians. Yang kalian pelajari dalam perancangan percobaan adalah bagaimana melihat pengaruh perlakuan, pengaruh blok, kelompok, satu faktor, dua faktor, interaksi faktor terhadap satu respon. Untuk analisis peubah ganda di sini saya akan menunjukkan bagaimana bentuk analisis varians dari sebuah data yang mempertimbangkan yang menggunakan peubah lebih dari satu. Yang pertama yang kita lihat di sini adalah bagaimana dengan model linier dari 1Y MANOVA. Model linier di sini misalkan saya tuliskan responnya itu adalah saya nyatakan sebagai simbol X. XLJ sama dengan vektor mu ditambah dengan vektor tau L ditambah dengan vektor ELJ. Yang mana mu-nya di sini adalah nilai rataannya, nilai rataan. Kemudian tau di sini adalah pengaruh perlakuan, pengaruh perlakuan ke L, yang mana L-nya ini menunjukkan banyaknya perlakuan, yaitu dari 1, 2 sampai dengan ke G, dan E itu adalah faktor error yang kita asumsikan berdistribusi multivariat normal dengan rataan 0 dan varian sigma. Dan untuk J itu adalah banyaknya data, 1 sampai dengan banyaknya data untuk setiap perlakuan. Nah, selanjutnya bagaimana dengan hipotesisnya? Di sini kita buat sama dengan tabel 1Y ANOVA, ada H0 dan H1. H0-nya itu adalah tau 1 sama dengan tau 2 sampai seterusnya sama dengan tau G sama dengan 0. Atau kita bisa katakan bahwa tidak ada pengaruh perlakuan terhadap respon. Atau pengaruh dari setiap perlakuan itu dianggap sama. Adapun untuk H tandingannya, untuk H tandingan di sini adalah minimal. Minimal ada satu perlakuan yang tidak sama dengan 0. Artinya apa? Bahwa minimal ada satu perlakuan yang berpengaruh terhadap respon. Maka kita sudah dapat menolak H0 dan menerima H1. Nah, selanjutnya untuk tabel MANOVA, multivariat ANOVA-nya, dalam bentuk dasar, dalam tabel ANOVA yang biasa kalian lihat itu selalu ada sumber keragaman, ada jumlah kuadrat, dan ada derajat bebas. Nah, di sini ada 3 poin, Di sini ada 3 poin yang utama. Yang pertama adalah perlakuan, yang kedua adalah galat, dan yang ketiga adalah total. Nah, untuk jumlah kuadrat perlakuan yang biasa dikenal dalam tabel ANOVA, di sini misalkan ini jumlah kuadrat perlakuannya adalah sebuah matriks B. Untuk mendapatkan jumlah kuadrat perlakuan atau matriks B ini dihitung dengan menggunakan rumus ini, sigma dari NL dikali dengan rataan, rataan dari setiap perlakuan dikurangi dengan rataan seluruh data dikali dengan transposnya.
dengan derajat bebas yaitu G kurang 1, yang mana G-nya itu adalah banyaknya perlakuan. Nah, selanjutnya untuk jumlah kuadrat galat. Jumlah kuadrat galat yang biasa disimbolkan dengan JKG dalam tabel ANOVA. Nah, di sini saya misalkan ini adalah matriks W dengan rumus seperti ini. XLJ dikurangi dengan XL bar, rataan dari setiap perlakuan. Ya. Dengan derajat bebas itu adalah sigma NL dikurangi dengan G, jumlah keseluruhan data dikurangi dengan banyaknya perlakuan. Nah, selanjutnya untuk jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total yaitu B ditambah dengan W. Dengan derajat bebas adalah sigma N yaitu jumlah keseluruhan data dikurangi dengan 1. Ya. Nah, bagaimana dengan statistik ujinya? Statistik uji yang kita pakai di sini itu adalah uji Wilks lambda. Ya. Wilks lambda yang disimbolkan dengan delta bintang dengan rumus determinan dari W dibagi dengan determinan B ditambah W, yang mana W itu adalah jumlah kuadrat galat dibagi dengan jumlah kuadrat total. Ya. Ini untuk menghitung berapa besar nilai Wilks lambdanya. Saya sarankan untuk kedepannya di dalam perhitungannya itu lebih baik menggunakan uji F, ya, uji F. Hubungan antara Wilks lambda dengan uji F ini ditunjukkan dalam tabel ini. Ketika Anda memiliki banyaknya peubah itu hanya 1, kemudian banyaknya perlakuan atau G itu lebih besar sama dengan 2, maka menghitung uji F-nya itu dengan menggunakan rumus ini. Ya, yaitu banyaknya data dikurangi banyaknya perlakuan dibagi dengan banyaknya perlakuan dikurang 1 kali 1 dikurangi nilai Wilks lambdanya dibagi dengan Wilks lambdanya. Bandingkan dengan tabel distribusi F dengan derajat bebas yang ini. Begitupun untuk P sama dengan 2, G lebih besar sama dengan 2. Ya, gunakan rumus ini, 1 dikurangi dengan akar Wilks lambda dibagi dengan akar Wilks lambda dikalikan dengan ini. Ya, untuk P lebih besar sama dengan 1 dan G sama dengan 2 yang ini, dan untuk G sama dengan 3 rumusnya yang ini. Oke. Ya. Nah, satu contoh ilustrasi yang diberikan di sini. Seorang peneliti dalam bidang kedokteran itu melakukan percobaan untuk meneliti hubungan di antara aktivitas metabolik di antara kelinci-kelinci percobaan. Jadi yang dicobakan di sini adalah kelinci-kelinci. Dan yang diteliti itu adalah daya tahan terhadap kuman tuberkulosis. Ya. Andaikan misalnya dihubungkan dengan kondisi yang sekarang, peneliti sementara lagi seluruh dunia sementara meneliti untuk membuat vaksin virus corona ya. Ini ibaratnya sama ya terhadap kuman corona. Tapi kita tidak berbicara ke sana. Yang ada sekarang itu adalah TBC. Peneliti menetapkan 4 perlakuan sebagai berikut, yaitu ada perlakuan pertama P1 itu sebagai kontrol, yaitu tidak divaksin, tidak diapa-apakan, ya. Kelinci-kelinci itu langsung kemudian diambil, kemudian diteliti dalam setiap harinya misalnya. Kemudian perlakuan yang kedua itu diinfeksi atau ditularkan kuman TBC selama aktivitas metabolik rendah. Untuk perlakuan yang ketiga, P3 itu diinfeksi ditularkan kuman TBC selama aktivitas metabolik tinggi. Ya. Selanjutnya P4. P4 diinfeksi ditularkan kuman TBC selama aktivitas metabolik normal tetapi terlebih dahulu diradiasi dengan 400 ronsen. Jadi disinari dulu nih dengan sinar X. Masing-masing perlakuan P1 dan P2 itu diulang sebanyak 7 kali. Ya. N1, N2 sama 7. Perlakuan P3 itu diulang sebanyak 5 kali, berarti N3 sama dengan 5, dan P4 itu diulang sebanyak 2 kali, berarti N4 sama dengan 2. Nah, kalau kita lihat berarti jumlah keseluruhan datanya ini adalah N1 tambah N2 tambah N3 tambah N4, 7 tambah 7, 14 tambah 7 tambah 7, 14, ditambah 5, 19, tambah 2, 21. Berarti jumlah keseluruhan data adalah 21. Adapun perubahan respon yang diamati itu ada 2.
yaitu Y1 banyaknya basil yang hidup per tubercle formit. Kemudian Y2-nya itu adalah banyaknya basil yang bertahan hidup per tubercle size. Ya. Nah, data hasil pengamatan dari 4 perlakuan dan untuk 2 respon itu ditunjukkan tabel ini. Dapat dilihat Y1, Y2 untuk perlakuan 1 itu sebanyak 7 ulangan. Kemudian P2 juga sebanyak 7 ulangan pada masing-masing Y1 dan Y2. Kemudian untuk P3, untuk P3 itu ada 5 ulangan. Untuk Y1 dan Y2 dan P4 ada 2 ulangan masing-masing Y1 dan Y2. Perhitungan di dalam perancangan sama saja dengan di sini. Jadi asumsi saya bahwa kalian semua sudah bisa kemudian menghitung komponen-komponen yang harus diketahui di dalam membuat tabel analisis varians. Tentunya yang pertama yang biasanya yang harus dihitung adalah faktor koreksinya dulu. Karena di sini kita mempertimbangkan ada 2 respon, yaitu Y1 dan Y2, maka kita harus mencari faktor koreksi dari masing-masing respon, yaitu respon Y1, respon Y2. Selain itu adalah harus interaksi antara Y1 dan Y2. Nah, faktor koreksi dari Y1 yaitu Y1 dot dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data. Dan dari hasil perhitungan kita dapatkan hasil begini. Jadi sekali lagi saya sampaikan, saya mengasumsikan bahwa kalian semua sudah tahu bagaimana caranya menghitung mendapatkan angka ini. Ya, jadi saya cukup menunjukkan saja. Nah, dari hasil perhitungan didapatlah faktor koreksi untuk respon pertama, faktor koreksi untuk respon yang kedua, dan faktor koreksi untuk interaksi Y1 dan Y2. Selanjutnya kita menghitung berapa jumlah kuadrat total. Ya, tentunya kita harus menghitung jumlah kuadrat total JKT untuk Y1, JKT untuk Y2, dan JKT untuk interaksi Y1 dan Y2. Dari hasil perhitungan didapatlah angka-angka ini. Begitupun untuk jumlah kuadrat perlakuan. Untuk Y1 didapat ini, untuk Y2 didapat ini, dan untuk Y1 dan Y2 interaksinya didapat ini. Jumlah kuadrat galat, jumlah kuadrat total dikurangi dengan jumlah kuadrat perlakuan. Ya, didapat ini. Kemudian untuk Y2 JKG-nya didapat ini. Dan untuk interaksi Y1 dan Y2 didapat ini. Nah, selanjutnya setelah kita menyelesaikan semua perhitungan jumlah kuadrat, kita sekarang membuatkan tabel sidik ragam. Tabel sidik ragam atau tabel analisis ragam peubah ganda satu arah atau yang biasa kita sebut dengan one-way MANOVA. 3 komponen di dalamnya. Ada sumber keragamannya yaitu perlakuan, galat, dan total. Kemudian untuk derajat bebas, perhitungan derajat bebas untuk perlakuan adalah banyaknya perlakuan dikurang 1. Tadi ada 4, berarti 4 kurang 1 itu adalah 3. Kemudian jumlah kuadrat galat untuk derajat bebas untuk galat, derajat bebas untuk galat itu adalah banyaknya data dikurangi dengan banyaknya sampel. Tadi banyaknya data adalah 21 dikurangi dengan 4 berarti 17. Selanjutnya derajat bebas untuk total itu adalah jumlah sampel dikurangi dengan 1 berarti 21 kurang 1 sama dengan 20. Dari hasil perhitungan tadi sudah didapatkan jumlah kuadrat perlakuan untuk respon yang pertama yang ini, kemudian untuk respon kedua yang ini, kemudian interaksinya yang ini. Ya tentunya ini pasti sama karena ini adalah Y12 dan ini adalah Y12, ini adalah Y21. Ini tentunya sama saja. Oke. Begitupun dengan jumlah kuadrat galat, JKG Y1, JKG Y2, JKG Y12. Selanjutnya JKT, JKT 1, JKT Y1, JKT Y2, kemudian Y1, Y2. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapa nilai statistik ujinya melalui uji Wilks-Lambda. Rumus dari uji Wilks-Lambda tadi itu adalah determinan dari jumlah kuadrat galat dibagi dengan determinan jumlah kuadrat total. Nah,
Di sini kalau misalnya nilai uji Wilks lambdanya yang kalian mau pakai, maka kalian harus bandingkan dengan nilai tabel distribusi uniform. Dengan dasar pengambilan keputusannya itu adalah bahwa ketiga statistik ujinya ini itu lebih besar daripada nilai tabel statistiknya, maka kita akan menerima H0. Sebaliknya ketika lebih kecil atau sama dengan, maka kita akan menolak H0. Jadi ini terbalik dengan apa yang biasa kita lakukan. Ya, yang mana yang biasanya itu adalah ketiga statistik uji lebih besar daripada nilai tabel statistik, maka itu pasti menolak H0. Oke. Nah, aturannya seperti ini. Yang mana derajat bebasnya yang ini ya. Yang mana P-nya itu adalah banyaknya perubahan respon yang diamati, kemudian derajat bebas perlakuan dan derajat bebas jalan. Nah, selanjutnya dari hasil perhitungan, jadi di sini langsung hasil perhitungannya saja yang saya tampilkan. Uji Wilks lambda didapat 0,1596 dan dari tabel statistik uniform kita dapatkan 0,3706. Nah, dari dasar pengambilan keputusan tadi bahwa ketiga nilai statistik ujinya ini itu lebih kecil daripada nilai tabel statistik. Berarti keputusannya adalah menolak H0. Di sini menolak H0 ya. Ya. Kalau menolak H0, berarti itu artinya apa? Ya, itu artinya bahwa perlakuan-perlakuan yang diteliti itu berpengaruh terhadap respon. Minimal ada satu. Nah, kita melihat lagi bagaimana transformasi ya nilai Wilks lambda ini kalau kita mau bawa ke dalam UCF. Perhatikan bahwa P-nya itu sama dengan 2, yaitu ada Y1 dan Y2. Kemudian derajat bebas dari perlakuan itu adalah 3, yaitu 4 kurang 1. Berarti rumus yang digunakan yang ini. Ya, sesuai dengan tabel yang pertama tadi. Yaitu nilai tabel uji F-nya adalah 1 dikurangi dengan akar Wilks lambda dibagi dengan akar Wilks lambda dikali dengan ini. Didapatlah hasil 8,017. Dari hasil ini menunjukkan ya dengan tabel statistik F itu adalah 3,43 sehingga hasil ini menunjukkan bahwa nilai F hitung itu lebih besar daripada nilai F tabel. Sehingga kesimpulannya itu adalah menolak H0 pada alfa 0,01. Ini artinya apa? Bahwa ya, minimal ada satu perlakuan dari 4 perlakuan tadi itu yang berpengaruh terhadap respon. Ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke analisis seragam peubah ganda dua arah atau kita bisa mengatakan two-way MANOVA. Bentuk linearnya ya, misalkan responnya dinyatakan dengan Y yaitu YIJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah beta J ditambah dengan EIJ. Yang mana Y-nya itu adalah responnya, kemudian I-nya itu adalah banyaknya perlakuan, kemudian J-nya itu adalah banyaknya blok atau kelompok ya. Jadi tau itu adalah pengaruh perlakuan dan beta itu adalah pengaruh blok atau kelompok yang dibuat terhadap respon. Hipotesisnya itu untuk H0 itu adalah sama dengan tadi, tau 1 sama dengan tau 2 ya, sampai tau T sama dengan 0. Artinya bahwa setiap perlakuan itu tidak berpengaruh terhadap respon atau ya pengaruhnya sama terhadap respon. H tandingannya itu adalah minimal ada satu yang kemudian tidak berpengaruh. Nah, sebetulnya untuk di sini kita bisa membuat lagi satu hipotesis. Hipotesis yang satunya itu adalah pengaruh dari blok, yaitu beta 1 sama dengan beta 2 sampai dengan beta B, itu sama dengan 0. Kemudian H tandingannya itu adalah minimal satu dari blok itu tidak berpengaruh terhadap respon. Artinya apa? Ya, H0-nya itu untuk blok itu mau melihat apakah betul pembentukan kelompok itu signifikan mempengaruhi Y atau tidak. Ya, tentunya kalau kemudian beta ini tidak berpengaruh signifikan, ya artinya kita bisa saja menggunakan one-way ANOVA saja. One-way MANOVA, tidak perlu masuk ke dalam two-way MANOVA. Baik, satu contoh. Dari data
dimiliki di ada 3 peubah respon, yaitu Y1, Y2 dan Y3 ya, yang diamati dari 5 perlakuan, yaitu P1, P2, P3, P4 dan P5 ya. Dan kemudian dibentuk ada 4 kelompok di sini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Masing-masing kemudian ini Y1, Y2, Y3 ini ada hasil data pengamatannya ya, data pengamatannya. Nah, tentunya dengan melakukan perhitungan yang sama dengan one way MANOVA tadi, yang MANOVA satu arah ya. Yang membedakan itu kemudian adalah adanya perhitungan kelompok di sini. Kalau yang tadi one way ANOVA hanya ada 3 perlakuan galat dengan total ya. Nah, untuk kelompok derajat bebasnya ya banyaknya kelompok dikurangi dengan 1, begitupun perlakuan dan seterusnya ya untuk galat dan total. Dari hasil perhitungan ya, dari hasil perhitungan nanti kalian bisa mengerjakan sendiri-sendiri untuk perhitungannya, untuk mencoba menghitung sendiri dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah kalian dapatkan dari perancangan percobaannya. Nah, didapatlah kemudian jumlah kuadrat kelompok untuk Y1, Y2, dan Y3. Kemudian interaksi antara Y1 dan Y2, interaksi antara Y1 dan Y3. Ini adalah interaksi antara Y2 dan Y3. Begitupun seterusnya untuk perlakuan galat dan total. Sehingga matriks yang didapatkan di sini adalah matriks 3 kali 3 ya. Selanjutnya kita akan menghitung bagaimana statistik uji Wix lambdanya. Ya, sama dengan tadi bahwa jumlah kuadrat galat dibagi dengan jumlah kuadrat total. Masing-masing determinannya yang diambil. Sehingga didapatlah nilai 0,399. Selanjutnya dari tabel distribusi uniform itu didapatkan 0,168 dan karena nilai statistik ujinya itu lebih besar daripada nilai tabel statistik, berarti H0-nya diterima. Karena H0 diterima itu artinya bahwa tidak ada pengaruh perlakuan terhadap respon, atau dengan kata lain bahwa pengaruh perlakuan itu sama saja terhadap setiap respon ya. Oke. Selanjutnya yang akan saya tunjukkan di sini adalah tentang faktorial ya. Di perancangan percobaan pun kalian dapatkan istilah perancangan faktorial ya, faktorial yang mana di dalamnya itu ada faktor yang dipertimbangkan, yang diasumsikan itu mempengaruhi respon ya. Nah, di sini misalkan model linearnya dinyatakan seperti ini ya. X-nya ini adalah suatu respon, kemudian mu-nya itu adalah rataannya, lambda itu adalah faktor yang pertama, kemudian beta itu adalah faktor yang kedua, dan selanjutnya lambda beta ini adalah interaksi antara faktor yang pertama dengan faktor yang kedua ya. Nah, itu adalah faktor MANOVA 2 faktorial ya. Tabel MANOVA untuk 2 faktorial ini bisa dibuat seperti ini ya. Untuk sumber keragamannya bertambah ada faktor 1, ada faktor 2, kemudian ada interaksi antara faktor 1 dan faktor 2, selanjutnya galat dan total. Adapun perhitungan jumlah kuadrat masing-masing, yaitu masing-masing rumusnya seperti ini, sama saja ya. Jadi sama dengan cara perhitungan dengan yang tadi ya, atau dengan yang perancangan percobaan. Kemudian derajat bebasnya untuk faktor yang pertama yaitu banyaknya faktor dikurangi dengan 1, kemudian faktor kedua banyaknya faktor kedua dikurangi dengan 1. Interaksinya ya masing-masing hasil kali setelah dikurangi 1. Ya, galatnya itu adalah GB dikali dengan N kurang 1 dan total jumlah keseluruhan data dikurangi dengan 1. Ya. Nah, selanjutnya untuk hipotesis. Nah, di sini di dalam faktorial ini sebetulnya kita bisa membuat 3 hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah bagaimana pengaruh faktor
alfa terhadap respon. Berarti H0-nya itu adalah alfa 1 sama dengan alfa 2 sampai dengan alfa G sama dengan 0. Hipotesis selanjutnya yang kedua yang bisa dibuat adalah bagaimana pengaruh faktor yang kedua, dalam hal ini adalah beta. Berarti H0-nya itu adalah beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta B sama dengan 0. Hipotesis yang ketiga yang selanjutnya bisa dibuat adalah hipotesis interaksi. Di sini yang saya tampilkan langsung interaksi saja, yaitu H0-nya alfa beta 11 sama dengan alfa beta 12 sampai dengan seterusnya. Ya, tentunya H tandingannya itu minimal ada satu interaksi yang tidak sama dengan 0. Selanjutnya untuk statistik ujinya ya sama saja dengan tadi, bahwa nilai determinan dari jumlah kuadrat galat dibagi dengan determinan dari jumlah kuadrat total. Ya, oke. Nah, selanjutnya, nah untuk yang faktorial ini kemudian bisa kita hubungkan dengan tabel statistik ujinya itu adalah X kuadrat. Ya, untuk X kuadrat dengan asumsinya jumlah sampel semakin besar. Untuk jumlah sampel yang besar ini kita pakai untuk X kuadrat ya. Dengan rumus yang seperti ini. Dengan rumus seperti ini dikali dengan nilai ln dari Wilks lambda. Ya, nilai ln dari Wilks lambdanya. Ini bisa kita pakai. Oke. Ya. Nah, itu barangkali materi yang dapat saya sampaikan untuk minggu ke-7 ini. Nah, materi lengkapnya silahkan Anda download di sekolah untuk alur pembelajaran minggu ke-7. Nah, di sekolah juga sudah dibuatkan tugas ya. Ini adalah tugas minggu ke-7 khusus untuk kelompok 5, 6, dan 7. Itu buatlah makalah MANOVA dari buku teks utama Richard ya, yang di bab 6, dan di sini untuk 3 kelompok 5 dan 6. 5, 6, 7, kelompok 5, 61 sampai 63, kelompok 6, 64 sampai 66, dan kelompok 7, 67 sampai 610. Nah, aturan mainnya dalam penulisan tugas ini silakan lihat di sekolah. Sementara untuk mahasiswa di luar kelompok 5 dan 6, 7 itu membuat resume materi kuliah minggu ini. Kemudian semuanya tugasnya diupload masuk ke dalam sekolah seperti biasanya. Nah, selanjutnya untuk menghadapi persiapan UTS, silakan masuk ke dalam forum diskusi di sekolah. Diskusikan semua materi-materi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan distribusi multivariat normal dan inferensinya yang telah kita pelajari. Silakan berdiskusi di situ untuk persiapan masuk ke UTS ya. Waktu diskusi saya buka selama 5 hari. Oke, demikian dari saya. Pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi ini silakan disampaikan ke dalam forum diskusi di sekolah ya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.